ظالمة بالعددية أضرب فيك فيا. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Gladys Bernika. Jadi ini adalah video ketiga dan minggu ketiga aku ber-KKN. Jadi di video kali ini aku akan mengangkat tema tentang ketahanan pangan di daerah pada masa pandemi COVID. Happy watching! Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak bulan Maret lalu sangat mengganggu banyak sekali sektor-sektor yang menyokong kehidupan masyarakat, termasuk diantaranya sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sorotan karena memiliki kaitan erat dengan ketahanan pangan nasional. Tentunya, pada masa pandemi yang sulit seperti sekarang ini, ketahanan pangan menjadi sesuatu yang harus diupayakan untuk menghindar dari krisis pangan yang seakan menghantui Indonesia. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Sebagai kebutuhan dasar, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Ketahanan pangan adalah salah satu aspek ekonomi yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional suatu bangsa. Organisasi Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization atau FAO menyampaikan akan adanya ancaman kelangkaan pangan di masa pandemi COVID-19. Masalah ketahanan pangan menjadi sangat penting sekaligus rentan bermasalah pada situasi bencana, termasuk bencana wabah penyakit seperti pandemi COVID-19. Ketahanan pangan mengidentifikasi pada ketersediaan akses terhadap sumber makanan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi pandemi COVID-19 ini mengakibatkan ketersediaan akses terhadap makanan akan diperparah dengan semakin memburuknya pandemi itu sendiri, serta larangan-larangan perpindahan penduduk yang mengikutinya. Masalah ketersediaan pangan hingga fluktuasi harga bahan pokok terjadi di berbagai daerah, utamanya sebagai dampak dari penerapan kebijakan penanganan COVID-19 berupa physical distancing, hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dampak pandemi pada sektor pertanian meliputi berbagai aspek, mulai dari produksi, distribusi, serta konsumsi produk pangan. Harga kebutuhan pangan pun menjadi tidak menentu. Gula serta bawang putih adalah beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga. Sebaliknya, komoditas lain seperti cabai dan sejumlah produk peternakan seperti daging ayam dan telur mengalami penurunan nilai jual. Di samping itu, impor produk pertanian yang selama ini belum bisa dipenuhi dengan produksi dalam negeri pun mengalami kendala. Karena perubahan kebijakan dari negara-negara eksportir yang berusaha untuk menyimpan hasil produksi untuk kebutuhan dalam negeri. Konsumsi pangan pun mengalami penurunan sebesar 20%. Konsumsi daging bahkan diprediksi mengalami penurunan lebih dari 30%. Kondisi ini diantisipasi dengan intensif untuk penguatan petani dan kebijakan penyediaan pangan bagi masyarakat. Tantangan penyediaan pangan di tahun ini tidak hanya datang dari pandemi COVID-19 yang berpotensi menimbulkan gangguan pada produksi dan distribusi produk pangan dan pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tantangan juga datang dari adanya prediksi musim kemarau yang lebih kering yang dimulai pada bulan Juni mendatang di daerah sentra produksi pertanian, khususnya di bagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Bali. Selain pada sektor pertanian, pandemi COVID-19 ini memiliki pengaruh terhadap sektor kelautan dan perikanan. Beberapa di antaranya adalah penurunan produksi dan terganggunya rantai pasok akibat sosial dan physical distancing.
serta beberapa wilayah yang mengalami pembatasan akses sementara. Hal tersebut berdampak tidak hanya pada pembisnis besar, namun juga keseluruhan rantai pasok termasuk pengiriman produk ikan, pakan, hingga akses pasar nelayan atau petambak tradisional. Beberapa dampak ini di sektor perikanan dan kelautan adalah tidak terserapnya hasil produksi, mengakibatkan turunnya harga komoditas, turunnya daya beli masyarakat, karena menurunnya penghasilan dan kenaikan harga kebutuhan rumah tangga, meningkatkan resiko terpapar penyakit karena usaha perikanan cenderung dilakukan berkelompok, dan penurunan industri perikanan akibat penurunan permintaan dan gangguan pasokan. Fokus utama kebijakan sektor perikanan setelah pandemik adalah pemulihan ekonomi. Hal tersebut dilakukan dengan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan melalui penguatan ketahanan pangan dan infrastruktur, seperti penguatan jaminan usaha, korporasi nelayan, pembangunan infrastruktur pendukung, penguatan kewirausahaan dan usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan stimulus, mengimplementasikan jaring pengaman sosial untuk nelayan dan pekerja sektor perikanan.
suka video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dadah! でここ見る雨雲越えて降る雨に